Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delina Salsabila dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisa manajemen risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Eh, di sini saya menyebutkan beberapa peristiwa risiko. Yang pertama terdapat tidak didapatkannya izin pelaksanaan proyek dengan tujuan untuk beberapa risiko yang akan saya jelaskan yaitu aktivitas pembangunan konstruksi jalan dapat berjalan dengan lancar. Saya jelaskan untuk uraian peristiwa risiko yang pertama di mana tidak didapatkannya izin proyek, pelaksanaan proyek dengan penyebab risiko yaitu dokumen perencanaan yang tidak lengkap. Kemudian sumber resiko dari penyebab resiko tersebut berasal dari internal, yaitu pada bagian hukum dan kontraktual. Kemudian area dampak yang terkena resiko tersebut, yaitu pada bagian operasional dengan potensi kerugian proyek tidak dapat dilaksana dengan kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Untuk peristiwa resiko yang kedua, yaitu proyek tidak sesuai dengan desain perencanaan dengan penyebab risiko kurangnya keterampilan pada tenaga kerja. Sumber dari risiko tersebut berasal dari internal pada bagian tenaga kerja dan area dampak yang terkena risiko yaitu bagian reputasi di mana reputasi akan menjadi berkurang. Kemudian untuk potensi kerugiannya yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan dengan total kerugian sebesar 900 juta rupiah. Pada uraian peristiwa yang ketiga, adanya keterlambatan karena terjadi perubahan desain dengan penyebab risiko yaitu owner berubah spesifikasi dan juga gambar. Kemudian sumber risiko tersebut berasal dari eksternal di bagian desain dengan area dampak risiko yaitu operasional. Kemudian untuk potensi kerugian yang akan didapatkan atau diterima yaitu proyek menjadi terhambat dengan total kerugian sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya untuk peristiwa risiko yang keempat, di mana sulitnya akses masuk material dan peralatan ke lokasi proyek. Untuk penyebabnya, jalanan yang sempit dan juga berlubang, dan sumber risikonya berasal dari eksternal, yaitu lingkungan. Kemudian area dampak yang terkena risiko tersebut berasal dari operasional, kemudian potensi kerugiannya yaitu proyek pembangunan tidak dapat dimulai, dan kerugiannya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Untuk uraian peristiwa atau risiko yang kelima, terjadi kesalahan saat dalam investasi jalan dengan disebabkan atau penyebab risiko kurangnya koordinasi antara owner dengan pekerja. Untuk sumber risikonya berasal dari internal, bagian konstruksi, dan area dampak yang terkena yaitu bagian operasional. Kemudian untuk potensi kerugiannya proyek yang dilakukan akan menjadi gagal dengan kerugian sebesar 2.500.000.000. Kemudian untuk uraian peristiwa yang keenam, adanya kecelakaan kerja pada area proyek dengan penyebab risiko tidak adanya perlengkapan keamanan atau APD untuk pekerja. Untuk sumber risikonya berasal dari internal sebagian K3 dengan area dampaknya yaitu operasional. Untuk potensi kerugiannya adanya kecelakaan kerja dengan total kerugian 2 miliar rupiah. Kemudian untuk yang ketujuh, yaitu kurangnya bahan bakar dalam pelaksanaan proyek dengan penyebab resiko ini, yaitu adanya kelangkaan BBM pada saat proyek berjalan, dan untuk sumber resikonya berasal dari eksternal di bagian ekonomi. Untuk area dampaknya yaitu owner dan operasional. Kemudian potensi kerugiannya yaitu proyek tidak dapat terlaksana dengan total kerugian 200 juta rupiah. Untuk yang terakhir, peristiwa resikonya yaitu proyek tidak dapat dilaksanakan untuk penyebabnya akibat adanya banjir yang terjadi di area proyek. Untuk sumber resikonya berasal dari eksternal dan area dampak resikonya yaitu berasal dari operasional dengan potensi kerugian proyek tidak dapat terlaksana dan kerugiannya sebesar 3 miliar. Setelah beberapa resiko tersebut dilakukan penilaian berdasarkan kemungkinan dan juga dampak yang akan terjadi. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel kemungkinan yang pertama dengan keterangan rendah,
di mana kecil kemungkinan terjadi dan kemungkinan terjadinya kurang dari 1 tahun sekali. Kemudian terdapat kemungkinan kedua yaitu kategori sedang, mungkin bisa terjadi, kemungkinan terjadi setiap 3 sampai 1 bulan sekali. Kemudian terdapat kemungkinan nomor 3 dengan kategori tinggi, yaitu besar kemungkinan terjadi setiap minggu atau 1 hari sekali. Kemudian di bagian bawah terdapat tabel dampak dari potensi bahaya atau potensi resiko yang akan terjadi. Yang pertama ada kategori kecil dengan dampak minimal terdapat reputasi perusahaan, kemudian kerugian lebih dari 200 juta dan tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan yang bagian kedua yaitu kategori sedang, publisitas negatif di media cetak atau elektronik skala nasional, kemudian kerugiannya 500 juta dan mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan. Selanjutnya yaitu kategori besar dengan publikasi negatif pada headline media merusak citra dalam skala nasional, kemudian kerugiannya lebih dari 1 miliar dan sebagian besar tujuan organisasi gagal dapat dilaksanakan. Dari penilaian dampak dan juga kemungkinan tersebut, kita plotkan terhadap beberapa peristiwa resiko yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk uraian peristiwa resiko yang pertama, yaitu tidak didapatkannya izin pelaksanaan proyek, maka risk owner dari pemilik dari peristiwa tersebut atau risiko tersebut yaitu Departemen Operasional, kemudian unit yang terkait yaitu bagian administrasi dengan treatment yang akan diberikan yaitu avoid itu menyelesaikan terlebih dahulu seluruh persyaratan administrasi sebelum proyek dilaksanakan. Kemudian skor kemungkinan dan dampak yang diberikan yaitu untuk kemungkinan 2, kemudian dampaknya 3, dan didapatkan tingkat resikonya sebesar 6. Untuk peristiwa resiko yang kedua, proyek tidak sesuai dengan desain perencanaan. Untuk risk owner-nya Departemen Operasional, dan untuk penyebab resikonya di Departemen Humas. Kemudian treatment yang akan diberikan yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja dan briefing sebelum proyek dimulai atau mitigation. Kemudian untuk kemungkinan diberikan nilai 1 dan dampaknya 2 sehingga didapatkan tingkat resikonya 2. Untuk selanjutnya peristiwa resiko keterlambatan karena terjadi perubahan desain, untuk owner risk-nya yaitu Departemen Operasional, kemudian departemen yang terkait penyebab resikonya adalah Humas, treatment-nya yang diberikan yaitu mitigation, berkoordinasi dengan owner mengenai desain yang digunakan pada proyek. Untuk kemungkinannya diberikan nilai 1 dan dampaknya 1 hingga tingkat resikonya yaitu dapatkan 1. Untuk selanjutnya peristiwa resiko keempat, sulit akses masuk material dan peralatan ke lokasi proyek, dapatkan pemilik resikonya Departemen Operasional, dan untuk penyebab resiko Departemen Finance dan Administrasi. Untuk treatment yang diberikan yaitu menyusun rencana darurat untuk akses proyek dengan aset accepted. Kemudian kemungkinannya 2, dampaknya 1, tingkat resikonya yang didapatkan 2. Selanjutnya yaitu untuk uraian peristiwa resiko terjadi kesalahan dalam inspeksi jalan, di mana pemilik resikonya Departemen Operasional, untuk unit yang terkait finance, kemudian treatment yang diberikan avoid, yaitu melakukan briefing atau koordinasi selama pekerjaan proyek. Untuk skor kemungkinannya 1, skor dampaknya 3, dan tingkat resikonya didapatkan 3. Untuk yang keenam, adanya kecelakaan kerja pada area proyek. Untuk owner risk-nya Departemen Operasional, unit yang terkait resiko yaitu K3, treatment yang diberikan memberikan pelatihan K3 pada dan penyediaan APD lengkap pada pekerja, yaitu mitigation. Kemudian kemungkinannya 1, dampaknya 3, dan tingkat resikonya didapatkan 3. Untuk yang ketujuh, kurangnya bahan bakar dalam pelaksanaan proyek. Untuk pemilik ownernya Departemen Operasional, untuk unit terkait yaitu finance, kemudian treatmentnya diberikan bekerjasama dengan pihak BBM dan penyediaan bahan bakar. Kemungkinannya 1, kemudian dampaknya 1, dan tingkat resikonya 1. Untuk yang terakhir yaitu ke-8, proyek tidak dapat dilaksanakan
dengan owneris departemen operasional dan departemen yang terkait yaitu administrasi, maka treatment yang diberikan yaitu menyusun rencana darurat pada saat bencana terjadi atau ASEPDIK. Untuk kemungkinannya 1, dampaknya 3, dengan tingkat resiko yaitu 3. Setelah diberikan beberapa tingkat resiko, maka diplotkan pada tabel berikut, di mana untuk permasalahan yang pertama berada di area kemungkinan 2 dengan dampak 3, kemudian yang permasalahan kedua kemungkinan 1 dengan dampaknya 2 atau sedang, kemudian yang ketiga yaitu kemungkinan 1 dengan tingkat dampak rendah atau 1, kemudian untuk yang keempat yaitu dengan kemungkinan 2 atau sedang dan tingkat dampaknya 1. Untuk yang kelima, tingkat dampaknya tinggi dengan kemungkinan yang rendah. Kemudian untuk yang keenam juga sama, begitu pula dengan yang ketujuh dengan kemungkinan 1 atau rendah dan tingkat dampaknya rendah. Untuk yang terakhir nomor 8 yaitu kemungkinan rendah dengan tingkat dampak yang juga tinggi atau nomor 3. Sekian yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.